Gimana nih kabar pagi ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Di tengah rutinitas pagi yang kayaknya serba cepat gak sih? Yuk kita luangkan waktu sebentar untuk literasi pagi supaya otak kita lebih siap belajar. Masih bersama saya, Alisa dari tim Broadcast 19. Pagi ini saya akan temani kalian literasi pagi bareng kakak-kakak perwakilan kelas yang siap berbagi cerita tentang buku yang telah mereka baca. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita kenalan. Halo Kak. Halo. Boleh perkenalkan diri, nama dan kelasnya. Dulu perkenalkan, nama saya Deskana Toro dari kelas 12 Manajemen Sosial 1. Ya, perkenalkan nama saya Hasan Dazir Ramadan dari kelas 11 Manajemen Sosial 12. Halo, perkenalkan nama saya Yosef Faridungan Sriputan dari kelas 12 IT dan Teknik. Halo Kak Yosef, Kak Rasen dan Kak Deska. Gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Kalau yang dari saya lihat nih udah pada bawa buku, boleh dong kasih tahu ke 19ers gitu bahwa lagi pada baca buku apa nih? Dari Kak Deska dulu mungkin. Aku sih baca buku dari What's So Wrong About Your Feeling dari Adi Muhammad. Aku di sini ambil subbab yang feels like I never know, yaitu mana yang lebih membuat diri kita iri. Kalau dari Kak Rasen? Aku baca dari buku Romeo dari karangan Anastasia. Nah, kalau aku baca buku Madilog dari Tan Malaka, nah cuman versi majalah Temponya. Oh, beda-beda ya bukunya. Nah, kalau boleh tahu, kenapa nih kalian milih untuk baca buku itu? Dari Kak Rasen dulu mungkin ya. Boleh. Kalau saya sebenarnya waktu itu nggak punya buku novel gitu ya. Terus minjem teman dikasihnya 70 ini gitu. Jadi pas dibaca ternyata ceritanya seru juga gitu. Tentang kayaknya ini anak-anak remaja juga ngalamin ini tentang percintaan gitu. Alasan aku ambil buku What's So Wrong About Your Feeling itu karena dia buku itu ngejelasin kecemasan apa sih yang ada dalam diri kita, terus masalah apa yang membuat kita itu nggak tahu ternyata ini salah gitu. Terus di buku ini juga ngejelasin kayak cara penyelesaian masalah yang ada di diri kita, termasuk dalam tentang masalah keluarga, masalah mental, atau masalah prestasi dan lain-lain. Berarti milih itu karena relate gitu ya sama kehidupan kita sebagai remaja gitu. Kalau saya baca buku ini karena pertama ini buku kakak saya sebenarnya. Cuman pas saya lihat kok tebel banget. Jadi mulai penasaran baca. Pas bab pertama juga kayaknya lumayan seru atau lumayan tertarik saya. Jadinya mulai baca lagi gitu. Oke. Boleh dong kasih tahu ke kita buku yang kalian baca nih menceritakan tentang apa gitu dari Kak Yosef dulu kali ya. Oke, kalau saya ini kan Madilog dari Tan Malaka ini menceritakan tentang Tan Malaka tuh menusung bahwa bangsa Indonesia kalau bisa jangan melihat sesuatu hal itu dengan logika mistik. Jadi lebih ke rasional aja atau berpikir secara terbuka. Jangan apa-apa digabungin dengan mistik-mistiknya gitu. Kalau Kak Rasen? Kalau saya seperti yang saya sudah bilang tadi ya, ini tuh tentang percintaan yang mungkin mereka tuh udah kenal dari sejak kecil gitu ya, karena mungkin ketemunya tuh nggak sengaja gitu pas kecil, terus tiba-tiba mereka jadi akrab, jadi sahabat, ternyata laki-lakinya tuh mempunyai perasaan lebih dari sahabat gitu. Jadi ya pokoknya tentang percintaan yang mungkin agak rumit ya gitu. Sini aku kan baca di Feels Like I Never Know. Nah, ini orang yang lebih membuat diri kita iri. Nah, itu salah satu fitur yang masuk dalam cara kita berpikir adalah kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan reference point, yaitu nggak selalu absolut. Kita bisa suka atau nggak suka dengan sesuatu itu karena referensi yang kita kumpulkan, informasi yang biasa kita dapatkan, dan itu kita jadikan standar. Dan ini selalu berubah sifatnya yang nggak absolut. Wah, menarik banget ya. Aku penasaran deh. Selama kalian baca, ada nggak sih bagian buku yang menurut kalian tuh menarik banget? Pokoknya semua orang tuh harus baca buku ini. Ada nggak? Dari Kak Deska dulu mungkin. Menarik. Ya, mungkin dari aku tuh halaman pertama ya, yaitu tentang It's like I have the words hurts. Ini tentang menceritakan
tentang masalah yang ada dalam diri kita, terutama yang biasa terjadi dalam hubungan terdekat kita. Tuh. Dan buku ini kita kayak ngejelasin juga selamanya apa ya, orang yang kita anggap salah itu ternyata mereka salah. Karena mereka juga baru pertama kali kan menjadi orang tua. Kita juga pertama kali jadi anak. Jadi kita tuh harus selalu sering paham. Oke, kalau Kak Rasen? Kalau saya ini mungkin apa ya? Ini agak dewasa dikit gitu, maksudnya kayak ini kan kisah cinta gitu. Kalau kita masih SMA, kadang juga banyak nih teman-teman yang mengisi masa SMA dengan percintaan gitu ya. Nah, jadi ini tuh ada satu halaman yang mungkin kan tadi saya bilang dia bertemu secara tidak sengaja, terus akhirnya dia menemukan cinta sejatinya, dia berpacaran seperti itu. Terus tapi pada akhirnya pun hal yang mungkin kita anggap tuh udah indah, kita anggap tuh bakal endingnya bakal kayak seru banget nih gitu, apalagi kita udah menemukan seseorang yang mungkin kita anggap tepat gitu, sesuai dengan kriteria kita gitu, tapi akhirnya tuh nggak sesuai apa yang kita harapkan gitu di cerita ini. Makanya ini tuh seru banget. Saya baru baca mungkin ada setengah, jadi belum tahu endingnya gimana gitu, tapi udah ada bahwa pada akhirnya dia nggak menikah dengan orang yang dia cintai. Sedih banget ya. Sedih banget pasti. Pokoknya ini relate banget nantinya untuk kita. Oke. Kalau Kak Yosef gimana nih Kak? Kalau saya ya, tadi kan apa yang saya ini ya, apa yang untuk diajarkan. Kalau saya sih tentang logika mistika. Saya tuh lebih bukan cara pembawaan si Tan Malaka ini untuk membuat kita tertarik tentang logika mistikanya gitu. Jadi lebih ke cara pembawaan buat kita berpikir enggak secara logika mistika. Mungkin gitu sih. Gitu ya. Oke. Kalau menurut kalian nih, setelah kalian baca buku ini, mungkin udah ada yang sampai habis atau ada yang belum, ada nggak sih pesan yang bisa kita dapatkan untuk kita sebagai pelajar gitu dari Kak Rasen? Pelajar ya, aduh ini kayaknya nggak pelajar banget bukannya ya gitu. Soalnya tentang percintaan mungkin, tapi ya kita masih mengalami lah tentang percintaan gitu. Maksudnya gini, untuk pesannya mungkin ya, kita tuh jangan terlalu berharap dengan apa yang kita mungkin udah kita bayangkan gitu ya, kayak ntar endingnya bakal seperti ini, ntar gue bahagia lah istilahnya gitu. Tapi kenyataannya tuh Tuhan punya rencana lain gitu, yang mungkin kita nggak tahu gitu rencananya apa, dan mungkin itu akan lebih baik dari yang kita rencanakan gitu. Jadi jangan terlalu berharap dengan apa yang kita udah rencanakan gitu. Mungkin kita udah buat plan dari A sampai Z untuk kayak buat kita bahagia, tapi ternyata rencana Tuhan tuh ada yang lebih baik gitu dari rencana kita yang A sampai Z itu. Oke. Mungkin dari aku ambil beberapa poin dari materi ini ya. Iya. Itu ketika kita merasa gak punya teman, tapi kita punya Tuhan yang berusaha mendekat kepada kita dengan berjalan biasa. Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita dengan berjalan cepat. Yang paling memahami kita sebagai hambanya, yang rahasia kita paling aman segalanya, yang bisa memberikan ketenangan, ya kesal kalau sering mendengar kalau kata kita. Jadi Tuhan itu benar-benar tempat cerita yang paling tenang dan nyaman buat kita. Oke, kalau dari Kak Yosef gimana nih? Kalau dari saya sendiri, pesannya itu sebenarnya kalau kita melihat apa yang janggal, jangan langsung mengambil kesimpulan menurut kita sendiri. Cuman mungkin bisa kita cari-cari atau tanya-tanya hal-hal itu gitu. Jangan kayak kita nggak tahu ini, terus kita ngambil kesimpulan. Lebih ke pelajarin dulu bawahan-bawahannya itu, baru kita ambil kesimpulannya. Mungkin itu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari yang saya pahami, ketiga buku yang dibaca oleh Kak Yosef, Kak Rasen, dan juga Kak Deska ini berkaitan ya 19ers. Mungkin kita boleh berharap gitu ya, tapi harus diiringi juga dengan usaha dan doa, karena kita nggak akan tahu gitu di kedepannya akan apa gitu. Dan kita juga harus selalu ingat ke Tuhan juga. Terus kalau misalnya kita ada apa-apa atau kayak tahu informasi apa tuh harus di riset dulu ya Kak, supaya tuh nggak ada hoax gitu ya. Oke. Nah, last but not least, boleh nggak sih kasih 19ers satu hal gitu yang bisa dilakukan setelah baca buku ini? Apakah bisa dengan resume-nya atau kayak jurnalnya gitu? Mungkin apa ya,
jargon baca 70 mil ini mungkin kayak untuk sekarang gitu ya, kita masih remaja, jangan terlalu berfokus pada kisah cinta kita dulu gitu ya. Kita fokus dulu untuk mengeksplor diri, untuk kayak mencari jati diri kita tuh fokusnya kemana gitu. Karena di masa SMA inilah kita mencari kayak pengalaman gitu untuk nanti kuliah tuh sebenarnya bukan nggak bisa sih, sebenarnya bisa untuk nanti kita mengeksplor diri, tapi di SMA inilah kita masih punya banyak waktu, karena ya di SMA kita hanya mungkin belajar gitu ya, entah pulang kita main atau apa. Nah disitulah gunakan waktu kalian yang mungkin untuk kayak seperti mengisi waktu dengan organisasi atau apa gitu. Jadi nanti dengan kita udah berkuliah tuh kita udah punya basic yang mungkin kita bawa nanti di kuliah gitu, karena itu penting banget gitu. Jadi buat teman-teman bukannya melarang gitu ya, tapi ini kayak sebuah pengen ini aja lah kasih tahu gitu. Jadi SMA ini gunakan waktunya dengan baik gitu, karena ini masa-masa terakhir kita mungkin dekat banget dengan teman gitu, walaupun nanti kuliah juga punya teman gitu. Oke, Nineteeners, dari literasi pagi hari ini kita belajar bahwa membaca itu bukan soal tebal tipisnya buku, tapi tentang bagaimana cara kita berpikir, merefleksikan, dan mendapatkan hal-hal baik yang dapat digunakan di kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang telah kami perbincangkan pada hari ini itu menjadi bekal positif di hari ini. Saya Alisa Aprilia Jeni bersama Saya paling mulai sebentar. Alasan dari Ramadan. Deskana Gebriantoro. kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya teman-teman. Tetap semangat.